Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran materi kimia SMA kelas 12. Kali ini kita akan membahas salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih. Oke, di video sebelumnya kalian sudah mempelajari definisi dari sifat koligatif larutan. Di situ kalian ketahui bahwa sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut saja, bukan pada jenisnya. Ada 4 jenis sifat koligatif larutan, diantaranya penurunan tekanan uap, dan ini sudah kalian pelajari di video sebelumnya. Lalu penurunan titik beku yang juga sudah saya buat video pembelajarannya. Dan kali ini kita akan membahas kenaikan titik didih. Lalu kalian juga akan mempelajari tekanan osmotik di video selanjutnya. Nah, bagi kalian yang belum menonton video tentang sifat koligatif sebelumnya, silahkan kalian simak terlebih dahulu. Link videonya sudah saya taruh di deskripsi. Oke, masih ingat ya salah satu contoh penerapan kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu adalah ketika kita memasak air. Nah, ketika kita memasak air sampai mendidih, lalu kita tambahkan bahan masakan, kemudian mendidihnya itu bakal lebih lama ya. Nah, penambahan bahan masakan ke dalam air ini menyebabkan kenaikan titik didih larutan, sehingga proses memasak akan membutuhkan waktu lebih lama. Contoh penerapan kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari yang lain itu terdapat pada proses destilasi. Seperti yang kalian pelajari di kelas 11 ya, destilasi itu adalah proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Jadi berdasarkan titik didihnya. Contohnya ketika kalian mempelajari minyak bumi ya. Nah, di situ dilakukan destilasi bertingkat. Jadi minyak bumi yang didapatkan itu dipisahkan berdasarkan titik didihnya sehingga kita bisa mendapatkan bahan bakar ya. Seperti dari minyak bumi itu ya, bisa menjadi gas LPG, lalu bisa jadi bensin, jadi bahan bakar pesawat dan lain sebagainya. Nah, itu berawal dari konsep kenaikan titik didih tersebut. Lalu sebenarnya apa sih titik didih itu? Sudah ada yang tahu? Jadi titik didih itu adalah suhu di mana tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan luarnya. Jadi ketika tekanan pada permukaan cairan itu mau membentuk gas, nah itu namanya itu titik didih. Dan jika tekanan uap ini sama dengan tekanan luar, maka gelembung uap yang terbentuk dalam cairan itu dapat mendorong diri ke permukaan menuju fase gas ya, jadi menguap. Itu namanya titik didih. Lalu kalau definisi dari kenaikan titik didih itu apa? Sebelumnya kalian harus ketahui terlebih dahulu bahwa air kalau dipanaskan pada tekanan 1 atm atau yang setara dengan 760 mmHg itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi diingat ya, kalau nanti di soal tidak ada titik didih air itu berapa, kalian sudah harus tahu bahwa titik didih air itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, ketika air itu ditambahkan zat terlarut, contohnya gula, maka ini akan mengakibatkan penurunan tekanan uap. Semakin banyak zat terlarut atau gula yang dilarutkan, maka makin banyak penurunan tekanan uap yang terjadi. Nah, hal ini mengakibatkan larutan gula tersebut belum mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalau air aja itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, tapi ketika ditambah zat terlarut, ternyata pada suhu 100 derajat Celcius itu belum mendidih, alias dia mengalami kenaikan. Jadi itu ya, ada hubungannya kenaikan titik didih dengan penurunan tekanan uap.
Nah, agar larutan gula cepat mendidih, diperlukan suhu yang cukup tinggi, sehingga tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Jadi ingat ya, hubungannya kenaikan titik didih dengan penurunan tekanan uap. Jadi kalau penurunan tekanan uapnya semakin besar, ya kenaikan titik didihnya juga semakin besar. Nah, selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni itu disebut dengan kenaikan titik didih. Jadi maksudnya kenaikan titik didih itu adalah selisih dari suhu yang hanya air saja dengan suhu yang sudah ditambah zat terlarut atau titik didih larutan namanya ya. Nah, jika dirumuskan, tadi kan sudah diketahui simbol dari selisih kenaikan titik didih itu adalah delta TB ya. Jadi B itu berasal dari bahasa Inggrisnya didih, boiled ya. Itu biar kalian lebih mudah mengingatnya. Jadi delta TB itu B-nya itu adalah boiled. Nah, delta TB itu selisih dari titik didihnya larutan, air yang sudah ditambah zat terlarut itu dikurangi dengan titik didih pelarut, titik didihnya air. Kalau pelarutnya air ya berarti nanti TB-nya itu sudah langsung kamu masukkan saja datanya 100 derajat Celcius. Tapi kalau bukan air, biasanya nanti di soal itu akan diketahui berapa sih titik didih zat pelarutnya seperti itu ya. Ya sehingga kalau disimbolkan ya TB larutan itu berarti lambangnya TB aja, kemudian untuk yang pelarut itu biasanya dikasih lambang derajat atau 0 di atasnya itu. Jadi TB dikurangi TB 0. Nah, semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar. Sehingga persamaan tersebut menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitas dengan nilai Kb. Jadi muncullah rumus yang kedua ini. Masih ingat ya molalitas? Jadi keterangannya sudah ada di sini ya, silahkan kalian pahami. Nah, supaya kita lebih paham dan bisa menggunakan rumusnya, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Oke, ini contoh soal yang pertama bisa kalian baca. Jadi di sini diketahui 18 gram glukosa yang punya MR 180 dimasukkan ke dalam 1000 ml air. Jadi di sini diketahui zat larutnya adalah glukosa. Masanya 18 gram, MR-nya 180. Lalu diketahui juga massa jenis air itu 1 gram per mili. Nah, dari massa jenis air ini kamu bisa dapat massa pelarut. Karena ingat ya, untuk mencari, ini kan kamu disuruh menentukan titik didih larutan. Nah, untuk mencari titik didih larutan, kamu kan harus tahu delta TB-nya dulu ya. Nah, karena kan titik didih larutan didapat dari rumus delta TB. Nah, jadi kamu pakai delta TB dulu, lalu kamu cari M-nya dulu. Nah, M-nya ini bisa kamu urai rumusnya seperti ini. Ya, masih ingat ya rumus molalitas ya. Nah, ini bisa diurai seperti ini. Jadi, di sini zat pelarutnya tahu masanya berapa, MR-nya juga sudah tahu. Nah, P ini kan gram pelarut, atau di sini kan pelarutnya air. Sedangkan di sini diketahui volume. Jadi, kamu harus cari masanya berapa dengan rumus massa jenis. Nah, untuk mencari massa air dengan rumus massa jenis berarti Rho kali V. 1 kali 1000 ml sama dengan 1000 gram. Jadi massa airnya adalah 1000 dikali Kb-nya, tetapan kenaikan titik didihnya ada di soal diketahui. Tinggal dimasukkan saja sehingga didapat delta TB-nya sekian. 0,052. Jadi untuk mencari TB-nya kita pakai rumus yang ini. Nah, ingat 100 ini karena pelarutnya air ya, jadi langsung dimasukkan. Untuk mencari TB-nya berarti kan tinggal di otak-atik rumus yang ini ya. Jadi di sini delta TB plus TB0 atau titik didihnya air ditambah kenaikan titik didihnya berapa. Ini harusnya positif ya, ditambah ya. Oke. Jadi 100 ditambah 0,052 sama dengan 100,052. Jadi titik didih larutannya adalah 100,052 derajat Celcius. Ingat ya, satuannya adalah derajat Celcius. Kalau misalnya berbeda, silahkan konversikan dulu ke Celcius.
Oke, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal latihan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang kurang paham, kalian bisa ulangi videonya dan bisa juga bertanya kepada saya di grup WA diskusi kita. Oke, itu tadi materi tentang kenaikan titik didih, salah satu sifat koligatif larutan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian hubungi saya di Facebook atau Instagram ya, yang sudah ada pada slide ini.